malam semuanya, selamat datang di acara yang satu ini sangat amat membagongkan banget. Ya itu salah satunya ada di Ide Garasi. Tim Timorenya mana Tim Timore? Biasanya gitu kan kalau ngos ya. Nah kita lagi hari ini tuh kedatangan salah satu drummer Indonesia yang sangat amat, dia tuh setiap hari makan bubur. Karena dia tinggal di Cibubur, jadi dia namanya adalah Ciporage kalau dia udah tinggal ke Jaksel. Maka dari situ kita sambut aja Bang Manjo. Apa kabar Bang? Selamat malam. Thank you udah datang ya, udah nyempetin waktunya di acara ini. Gila, gue seneng banget sebagai host di sini. Iya. Makasih. Gila. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yaudah, kalau udah tahu kabarnya saya pulang ya Pak. Oke, makasih ya. Canda. Ya Allah, latihan gue nggak di sini. Host baru nih guys di Garasi Ide. Bang Azov, boleh lah Bang ya, 2 episode, 3 episode lah Bang. Canda. Oke guys, tadi udah dibuka sama salah satu, apa ya, lu disebutnya apa sih? Kalau lu kan ada aktor, ada influencer, ada, bukan ada ya? Lu tuh aktor, lu tuh influencer, lu tuh apa, manusia. Penyanyi juga. Apa nih, gue nyebut lu apa? Gue juga kadang-kadang sebenarnya bingung sih kalau disebut jadi apa, karena gue mikirnya pokoknya ditanya nih cita-cita lu apa gitu misalkan sama orang, gue jawabnya simple. Apa? Raffi Ahmad ya, pokoknya wannabe. Gue pengen kayak dia gitu. Makanya kan maksudnya menurut gue dia tuh salah satu orang yang keren. Dia nyoba segala hal tapi sukses di semua hal kan. Maksudnya kayak dia bisa membantah omongan orang yang kayak kalau misalnya lu udah fokus satu aja. Nah, gue mikir kayak anjing, dia nge-host juga, main film juga iya, sinetron iya, nyanyi iya. Makanya gue bilang. Tapi si Raffi tuh mainnya tuh di MC. Di MC. Sebenarnya. Nah, kalau gue mungkin jawabnya belum sebanyak dia ya, makanya gue belum bisa dibilang mainnya di situ tuh. Oh. Iya, sekarang gue mainnya tuh lagi di Cibubur. Nah, tapi kalau gue ngeliat di IG lo, bukan ngerti gini gue, pernah baca. Gue pernah baca suatu artikel asik. Anjay. Lo tuh fashion, apa sih dibilangnya? Fashion entusias. Fashion antusias. Fashion entusias. Itu fashion, lo tuh yang lo fashion banget apa emang lo pemerhati fashion atau lo tuh desainer? Anjay. Iya nggak sih? Gila. Ya, desainer gue. Gue nggak ngerti soalnya itu fashion itu maksudnya gimana sih? Jadi fashion enthusiast sebagai orang yang umumnya banget pasti bilangnya, oh ini orang benar-benar memperhatikan fashion banget. Nah kalau gua mungkin bukan entusias ya, tapi lebih kayak enduro kayaknya deh. Karena gue cuman berasa kayak ya udah gue suka pakai baju. Ya maksudnya pakai baju ya, kalau nggak telanjang. Maksud gue kayak dari gue meneruskan darah daging gue aja nih. Bapak gue dulu dagang soalnya dari kecil. Dagang apa? Dagang baju dulu. Bapak mak gue dulu pedagang, Tanah Abang, Marine City. Lu Arab berarti? Nyokap gue Arab. Oh nyokap, bener coy. Nyokap gue Arab. Tapi ya kan gue dapetnya sesuai doang aja, karena nikahnya sama orang Padang. Emang orang Arab boleh nikah sama yang lain? Iya tergantung, kalau kakinya anak-anak skena mah boleh-boleh aja. Iya kan, santai-santai jadinya. Oke, jadi nyokap Arab, emang yang berawal dagang tuh nyokap apa yang bokap? Berawal bokap. Okay. Karena dia dari Padang udah dagang sampai ya dibilang sampai detik ini bisa, tapi lagi postpone dulu karena dia lagi sakit. Oh. Itu. Sebenarnya cocok berarti ya. Dan nyokap dulu kantoran. Oh gitu. Sebelum nikah. Sebelum nikah dia kantoran. Ya gimana dulu kan sebelum pandemi uang dagang kenceng banget Pak. Iya sih. Asli. Toko tuh mantep. Tanah Abang mantep lagi. Surantep lah pokoknya. Pusatnya lagi Tanah Abang ya. Iya. Dulu rame banget. Sekarang buset sepi banget. Gue bilang anjing kuburan sepi banget bangsat. Oh berarti lu dari karena nyokap bokap jualan dagang baju itu, lu jadi kayak antusias lu di pakaian gitu. Di pakaian tuh kayak maksudnya zaman-zaman sekarang kan fashion yang bisa dibilang fashion banget tergantung taste-nya orang-orang kan. Iya. Tapi gue mikir dengan barang yang cuman barang kita bisa nemu 10.000, barang-barang thrifting, kalau emang lu bisa stylingnya, itu lu menjadi fashion juga. Tergantung lu cara stylingnya kayak gimana. Ya semua bakal kerennya kalau memang kita sesuai dengan taste-nya.
Kita sesuai tesnya atau kita emang percaya diri pakai apa aja? Kalau menurut lo? Sesuai dengan taste-nya sama percaya diri pakai apa aja itu menurut gue tuh beda. Menurut gue ya, menurut gue nih ya. Kalau percaya diri pakai apa aja itu lu bisa menjadi orang yang kayak dibilangnya ya udah lu ceria aja deh, kayaknya lu pakai apapun segala bisa. Tapi kalau misalnya emang orang yang cocok sama taste-nya berarti dia udah melewati fase dari si percaya diri pakai apa aja tapi dia udah nemu nih, oh ini yang gue gitu. Oh dari percaya diri dulu, akhirnya lama dia nemuin oh ini tes gue tuh di sini sebenarnya. Kayak akhirnya dia mengkerucutkan, oke gue gayanya yang kayak gini nih, kayaknya yang lebih bagus nih buat gua gitu. Tapi itu orang bisa berubah gak sih? Maksudnya kayak gue dari pertama tes gue kayak gini nih, terus lama bisa berubah atau emang dia tergantung skena circle-nya, anjing skena circle. Takut banget gue. Kan gak kan ada yang konsisten. Oke, gue ngerinya apa nih? Karena polisi-polisi skena di komen-komen nih ya kan. Oh, polisi skena gue tahu. Iya kan, kalau polisi skena kan kemana-mana tuh. Ah lu sosok bahas-bahas ini lu band Kiss apa band apa. Padahal gue bahasnya Benten, ya kan, game watak gitu. Benten. Gak tau ya. Demi apa lu gak tau Benten, Bang? Gak tau apa. Gue taunya Rurouni Kenshin. Ya lu mah taunya ini Saras 008 ya. Anjir tua banget. Tapi iya sih. Iya. Oh, Panji Manusia Milenium. Demi Allah. Anjir. Baik lagi ke fashion, gue pengen tahu deh. Sekarang lu udah nemuin tes lu belum? Enggak ada janji itu dulu deh. Oke. Ulang. Oke. Enggak, role model lo deh. Berawal dari lo dari lo antusias akhirnya kayak wah, gue suka nih sama dandanan dia nih. Akhirnya lu pasti punya role model kan, pasti kan? Harusnya. Dulu sih ada ya. Tapi gue jujur lupa role modelnya siapa, tapi gue ngelihatnya dari segi ini ya. Maksudnya role model tuh semua orang yang menurut gue dia uangnya tuh bukan uang yang ada, tapi cukup. Oke. Bukan yang berada banget. Maksudnya kalau brand fashion yang brand banget kan agak kayak ya Allah menter banget lu nongkrong gitu kan. Balashinganga atau apa kayak Gucci. Gue kayak mikirnya ya gue jual ginjal dulu nih beli beginian ya kan. Jadi gue mikirnya oke, gue cari yang affordable, mana yang masuk sama masyarakat A, B, C, D, E sampai Z. Gue mikir oh yang ini nih kayaknya nih. Mungkin lebih kayak kalau bisa dibilangnya casual. Tapi lebih masuk ke streetwear. Streetwear sekarang untuk lebih sukanya ya lebih rebel tapi tetap casual gitu. Streetwear casual lah. Terus siapa yang menurut lo yang di lokal deh yang lo bilang wah anjing keren banget nih orang dandanannya gitunya fashionnya? Dia salah satu orang yang punya acara podcast juga, yang punya Magna Talks, Bang Hernanda Putra. Dia gayanya gokil, Bang Hernanda. Maaf. Gokil banget gayanya, dia keren banget sih. Itu kayak laki gitu kalau misalnya orang-orang itu kayak laki aja. Keren. Itu lebih kayak ke ini ya. Apa tadi gue? Laki. Kok gue ngebayanginnya lain ya. Hernanda Putra. Dia host. Dia emang dia juga fashion. Dia fashion. Dari dulu sih gue taunya sih emang dia di fashion sih. Oh gitu. Di fashion. Fashion itu udah pasti model bukan sih? Orang-orang yang berkecimpung di fashion itu? Nggak juga. Nggak harus juga? Nggak juga kayaknya. Pedagang juga bisa. Oh. Iya, kalau dia cara dagangnya dengan dia pakai terus. Oh. Itu. Gue mau tahu ini gue mau karena dia pecinta fashion, gue mau lo nilai fashion gue dong. Jujur nilai lagi. Coba lo lihat di foto-foto Instagram gue. Maaf nih. Kita kali tahu gue mana? Iya. Bentar. Oh ini lu anak indie banget sih. Anak indie banget. Anak indie. Foto-foto selalu ada di hutan pinus ya kan. Updatean kalau misalnya lagi story kayak gini ya kayak ngopi dulu lah gitu kan. Pakai tulisannya yang pakai spasi-spasi tuh C, spasi O, spasi F, spasi F gitu kan. Coffee of the day. Pakai day-nya, pakai tanggalnya, pakai jamnya semua tuh kayaknya. Nggak tahu sih. Ini asik bang. Ini tongkrongan. Tongkrongan. Ini vibes tongkrongan sama. Oh iya. Gue juga. Makanya gue mikirnya dengan apa yang affordable sama tongkrongan, apa yang bisa di-achieve sama tongkrongan tuh yang santai-santai kan. Lu pakai baju nongkrong di warteg juga pakainya Gucci kan bingung kan. Orang juga ya elah anjing menter banget. Tapi ada yang kayak gitu kan. Mungkin ada. Tapi untungnya gue gak pernah nemuin sih. Kalau ada juga gue cengin sih kayaknya. Kalau itu depan gue atau temen gue ya. Mohon maaf lu nemenin gue nongkrong di warkop gak usah pakai begini nih. Lu selalu ke Sensi tuh nongkrong di Pipo gitu. Kalau gue sih sebenarnya
yang gue punya doang, yang gue punya aja. Gitu. Sama. Iya. Sama. Tapi lu ada, gue harus beli ini nih gitu. Iya nggak sih? Mungkin kalau ada uang sih, ya gue bisa begitu. Tapi itu salah satu kayak achievement buat diri gue aja mungkin ya. Kalau buat beli-beli kayak gitu tuh kayak oke, gue udah kerja keras nih. Mungkin ada satu hal keinginan yang gue pengen coba beli, tapi nggak berlebihan. Jadi kayak ya udah gue coba beli deh. Tapi kalau sekarang gue makainya nggak ada-ada aja, tapi stylingnya itu yang beda-beda. Misalkan yang gue pakai, misalkan polo shirt ini gue pakai di hari ini nih. Mungkin di hari Sabtu gue bakal pakai lagi, tapi gue tutupin sama jaket kulit, misalkan gitu, outernya, celananya, pakai rok gitu kan, misalkan nggak bercanda, pakai kain sarung. Gue kira beneran lagi. Tapi emang fashion juga kan, maksudnya ada roknya gitu. Ada. Jadi sekarang kayak... kan fashion juga udah nggak mandang gender juga. Enaknya itu tuh sekarang. Jadi lebih unisex dengan segala hal menurut gue. Iya. Jadi orang bisa pakai apa aja yang penting enak. Asalkan nyaman. Udah poinnya tuh nyaman. Nyaman sama kayak lu mikirnya lu keren aja pakai itu. Udah. Orang tuh pasti bakal kayak keren juga style lu. Karena kitanya juga pede. Oh iya. Gitu. Betul. Udah pede. Abis itu kitanya juga udah ini tes gua. Memang gua tuh kayak gini. Berarti lu udah membikin autentik diri lu tuh yang kayak gitu. Oh iya, jadi autentik nih. Iya. Kalau itu kan fashion ya. Fashion tuh sebenarnya ini juga nggak sih, harus dengan gaya lu kalau lagi di foto ya. Gayanya tuh berpengaruh juga nggak sih sama fashion lu? Biasanya sih ya, kalau misalkan anak-anak fashion yang lihatnya di Pinterest biasanya gaya-gaya yang nunduk itu tuh yang kayak terus fotonya yang kayak cuman yang kayak lu fotoin gue ya, tapi kayak langsung gimana nih? Gue lagi candid loh. Oh, gitu, bener-bener ya. Kesan candid. Iya, terus kayak kesannya candid. Jadi sosokan ngomong sama kamera, padahal kayak jangan fotoin dong. Padahal kayak biar kayak dapet yang oke lagi pose ketutup, mukanya agak-agak gesek-gesek gitu. Bisa gitu tuh. Oh, tadi gue. Iya kan? Oh, agak-agak blur gitu ya. Ngeblur gitu kan. Jadi kayak jangan lupa ya fotonya kalau pakai AS pakai live ya. Oh jadi gitu kayak gitu. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan gitu jadinya anjing. Ya kan gue suka lihat ada yang harus gaya gini. Nah, itu sebenarnya harus disesuaikan nggak sih? Apa emang lu diri tegak juga udah kelihatan enak aja gitu? Ada aja tergantung kayak cara pembawaan dan baju. Misalkan kalau lu baju yang pakai ribet-ribet banget, misalkan nih orang-orang yang kayak pakai berkain kan lagi rame tuh yang pakai kain-kain batik. Iya, lagi rame. Tapi atasnya tetap di styling gitu. Tapi kalau misalkan emang lu gayanya sambil ngangkang kan, mohon maaf jual warung kan jadinya kan. Kelihatan pakai boxer-boxer yang Indomaret tuh yang ada garis hitam putihnya kan. Maaf ya bang, gue juga pakai soalnya. Kalau lagi kehabisan gue bingung anjing. Di kolor di mana nih gue habis mentret gitu. Bercanda mentret, bercanda doang. Sih kayak kalau misalnya emang lu gerah banget kan habis sama temen lu nongkrong jongkok mulu 2 jam 3 jam kan agak keringet juga ya, keringet basah. Kaosan tuh sebenarnya bisa fashion juga. Kaosan juga gitu. Kaosan juga bisa. Lu bolong-bolongin juga bisa jadi fashion. Lu gunting-gunting tuh. Gua dari dulu sering banget misalnya kaos oblong yang udah lama banget gue pakai nih. Itu gue gunting dari sini sampai sini. Oh, kayak baju-baju barong-barong Bali gitu kan. Travis Barker, lo tau Travis kan? Travis. Oke, kita lupakan. Eno netral, lo tau Eno netral? Tahu, tapi gak kenal, belum kenalan. Iya, tapi tahu kan dia buat kayak gitu kan. Style-style yang kayak santai aja kan. Nah, itu tapi bakal bisa dibilang fashion kalau emang tadi gue bilang enak gayanya gitu. Lu enak aja deh, kalau lu enak pakai, pembawaannya santai ya udah. Itu lu gitu jadinya. Tapi lu pernah ngejudge nggak kayak ngeliat lu nggak cocok nih kayak gini, lu pernah ngejudge? Enggak lagi, karena tapi ada rasa gatel nggak? Anjing gue pengen. Gue nggak asik pakein gitu coy gitu. Kecuali temen ya, kecuali temen. Maksudnya kalau temen bukannya kayak judge banget, tapi yang kayak lebih masukan. Gue percaya dari dulu pokoknya etika tuh harus dijaga dengan minimal kita kalau mau ngomong ke orang itu ngomong berdua aja. Nggak usah depan orang. Ini menarik nih guys. Iya kan, maksudnya itu kan maksudnya di atas kuasa nih. Lu mewah nggak bercanda. 100 nggak? Di atas itu semua yang paling penting kan adab dan etika ke setiap manusia kan. Jadi dari dulu misalnya kalau misalnya emang ada satu hal yang janggal, walaupun itu misalkan itu tadi bahasanya fashion gitu. Gue bakal bilang kayak lu tuh bagusan kalau misalkan baju lu ketat-ketat begitu lu kayak orang-orang di GI. Janganlah pakai yang ketat-ketat kayak gitu. Zaman-zaman Sarina masih make di
masih belum pindah kan, gue bilang jangan kayak gitu, mending lu pakainya yang santai-santai aja, agak nggak terlalu ngepres gitu. Kalau misalnya lu ngepres banget, kan kesian maternity lu kan kelihatan. Lumayan takutnya nendang lagi pakai kaos lagi di foto anjing, dak gitu. Makanya gue juga pakai baju sekarang yang L mulu biar kayak maternity gue nggak kelihatan, maksudnya gitu. Lagi emang kan lagi zaman juga kan, maksudnya yang lebih oversize ya, oversize. Dulu zaman shuffle lebih oversize lagi dibandingkan oversize. Jaket pakai yang gede banget, pakai XL. Celana cingkrang ya kan kayak anak-anak Mustopa gitu, tapi jaketnya segini. Oh iya lagi. Tahu nggak lu? Iya, Lu pernah nggak di fase itu? Enggak lagi gue nggak. Pernah ya? Oh iya ya. Lu berarti nggak zaman shuffle, lu nggak ada tuh bang? Enggak lagi. Gue lagi ngapain ya zaman itu ya? 2000 berapa sih tuh zaman shuffle? Shuffle tuh kayaknya 2011, 2012 dah. Anjir gue lagi mendalami agama lagi tuh. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Oh ini podcast kajian ya jadinya sekarang nih ya. Itu kalung-kalung yang ada khasiat-khasiatnya gitu Ini nggak? tasbih coy. Oh Masya Allah, tabarakallah. Nggak, soalnya kan banyak tuh yang iklan-iklan yang di itu, apa namanya dulu tuh? Oshop. Yang kayak Pembesar, pengecil. bukan, yang biasa tuh iklannya kalau malam-malam jam 2 pagi setelah ini cozy swimming suit. Jual kalung, ada khasiatnya. Dengan ini kamu bisa menjadi hijrah. Gue bilang, waduh. Kok dia tahu ya guys? Ya, Apa sih? dulu gue Apa sih? Gua nggak tahu. nonton mulu soalnya sampai pagi gitu. Ada iklan-iklan kalung-kalung yang berkhasiat katanya bisa ngilangin penyakit jantung, penyakit apa. Gue bilang, oh Oh gue punya lagi tuh kalungnya. Demi apa lu? Gue punya ada dari apa namanya? Oke guys, kita hilangkan ya. kalung kesehatan. Oke, hilangin kalung kesehatan itu. Mungkin kalung itu Mati. bisa jadi aksesoris fashion. Ah, Nggak ada yang tahu, dulu men. gue nggak pakai kalung. Gue sekarang jadi pakai kalung biar Oh biar skena ya? enggak. Malah lu tau gak sih kalau orang yang udah kebiasaan jadi kayak karena gue udah kebiasaan pakai kalung nih. Terus kalau gue nggak ada kalung jadi kayak anjir. Nyari banget ya? Iya sama sih. Sampai intinya gue harus pakai kalung nih gitu. Lu gitu nggak? Lu sempat pakai Gua- kalungan nggak? Cincin waktu itu. Cincin-cincin yang di all shop juga sih, yang cuma ceban apa bla bla. Lama-lama gue nggak pakai gara-gara gue pakai mulu kan. Oh, gue nggak ngerti ini mau yang kalungnya cincin emas atau cincin yang warna silver. Gue pakai yang beli warna emas, tapi cincinnya ada batu warna hitam gitu kan. Gue kenain air, kok lama-lama warnanya jadi nguning. Kok bekarat. Pas gue lepas ini gue hitam semua. Oh, anjir, gue pernah lagi pakai cincin. Nah dari situ gue Yang dari duit tau gak lu ngalamin gak sih? Jadi ada duit koin nih ya, duit logam nih. Oke. Duit logam, itu zaman dulu tuh dibuat jadi cincin. Dibuat jadi cincin, yang emas gitu, yang emas apa sih? Gope emas yang gitu. kecil dulu, yang biasa buat ngerok badan. Yang emas itu dibuat jadi cincin. Nah, pakailah. 3 hari tangan lu hijau di sini nih. Serius gue gak bohong. Gue juga bingung kok bisa jadi hijau ya. Makanya gitu. Nih, kok gue kayaknya nggak merasa tangan gue bengkak. Oh ternyata si cincin itu akhirnya gue jadi melepas ketergantungan itu jadinya. Kalau misalnya ketergantungan sih sekarang biasanya handphone. Wah iya lagi Handphone. Karena itu bisa jadi aksesoris foto. Gaya-gaya fashion Pinterest juga. Gimana? Misalkan nih, kayak lo foto nih, pakai handphone nih, ada orang foto. fotoin. Tapi konsepnya tuh kayak lo lagi foto di mirror, di mirror. Oh, di jadi kaca, kayak mirror selfie, padahal orang lagi fotoin, jadi kayak gayanya. Anjing, padahal nggak ada kaca, tapi orang tuh bisa dijadiin ini, nganggapnya tuh kita kayak lagi foto di kaca. Oh padahal itu difotoin tetap? Padahal difotoin. Trikinya nih guys ya, lo kalau mau foto, minta fotoin terus tapi lo pura-pura ada di cermin ya, jadi Itu biasanya orang-orang yang followingnya 100, followersnya 1. anjir. Yang fotonya tuh cuman kayak muka setengah doang gitu kan. Gue sering banget lagi ngeliat foto tuh gak ada mukanya nih orang yang ada foto begini aja. Pokoknya itu culture deh. Pokoknya itu Sering keren banget di kayaknya Twitter juga banyak tuh foto-foto yang mukanya diburem-buremin. Cewek-cewek tuh sering Gue banget. kadang bingung tuh orang ngapain bikin Instagram gitu. Bikin aja sono kayak apa ya, Telegram kayak atau bikin apa Friendster kayak yang udah gak pakai-pakai. Lagi make begitu tapi kagak ada following, ngapain gitu loh. Nah menurut lo gimana tuh orang yang gak ada following? Gue juga dulu gak ada following. Menurut gue ya dia mending kagak bisa main sosial media menurut gue. Mendingan ya lu Betawi banget gue lagi. Mendingan ya. Ya, udah apa? Dua lagi, Lu dua berapa lagi. bersaudara sih? Gue 2. 2. Lu abang adek? Gue adek. Adek, abang lo cewek? Abang gue maksud gue, cewek. Sorry. Kakak lo cowok apa cewek? Abang gue tomboy sih ya, makanya dibilangin cowok cewek. Gak bercanda. Gue punya abang. Abang? Cowok. Beda jauh gak umurnya? Enggak, 3 tahun. Tapi sama nggak itunya sama lo? Dia Beda.
Dia kantoran. Oh. Dia kantoran di bank. Gue sempet kantoran tapi di fashion. Oh. Gitu. Lu lulusan tahun berapa sih? Gue lulusan tahun SMA 2018. 2008. Wow, 2018 coy. Baru banget tuh lu. Iya. Tapi bokap sama apa orang tua deh, orang tua lu ini nggak sih kayak Apa? ikut andil dari pilihan lu nggak sih? Asik. Pilihan hidup lu asik apa sih? Gimana sih? Maksudnya karir asik. Pas awal sih ya, setahun setelah gue lulus SMA, gue daftar kuliah kan. Nama kuliahnya UPBA. UPBA itu apa? Universitas Pengangguran Berpenghasilan. Anjir. Amin. Berpengaruh amin, ada amin. Iya. Karena omongan doa, Oh, iya. harus ada A-nya, jadi harus ada amin gitu. Dari situ, Nggak, ini serius. UPBA. nggak, gue bercanda bang, gue nggak kuliah maksudnya Anjir, gitu. gila. Nggak, gue pikir beneran ada. Karena anak-anak Udah UPBA. berpengangguran tapi berpenghasilan gitu maksudnya. Oh. Kayak kita aja kerja-kerja freelance gitu maksudnya. Gue kantoran. By project. Oh, ya maksudnya kayak kita itu tuh makhluk gaib kodam lo. Kodam lo. Iya lagi ngedram kodam lo tuh anjing skena freelance nih gitu. Bangke. Bercanda. Gimana? Bokap apa orang tua? Bokap Ini nggak? nyokap. Kalau nyokap sebenarnya gue lebih santai karena bokap gue tuh lahir di Padang. Dia perantau kan ke Jakarta. Oke. Nah nyokap gue itu memang pure di Jakarta. Dari lahir brojol nongkrongnya di Jakarta. Anak Tebet dia dulu. Jadi bahkan kalau gue nongkrong dan ngerokok dan hal lain-lain itu yang pertama bolehin itu nyokap. Oh ya? Kalau bokap gue dulu tuh baru bisa ngerokok depan dia itu pas SMP kelas 3. Itu gimana ya? Lu dibolehin ngerokok depan bokap SMP kelas 3? Iya. Karena bokap gue dari kecil. Karena bokap gue dulu ngerokok dari dulu gitu maksudnya. Iya. Jadi abang gue tuh cepet soalnya dibolehin ngerokok. Cepet maksudnya? SMP kelas 1 udah boleh ngerokok dia. Oh ya? Iya. Ini gimana sih ya? Serius lu? Serius. Itu termasuk berarti dia nggak ikut andil ya? Tapi ikut andil juga karena dia ngomel-ngomelin juga gue dulu. Enggak. Gue masalahnya 3 SMP udah boleh ngerokok tuh. Gimana? Zaman gue nggak bisa sih dulu. Ya karena gue bagi rokok dia. Anjir, gue nggak ngerti nih. Lo nggak maksudnya dibandingkan gue. Kalau milenial nih guys ya, gue udah nggak ngerti. Makanya gue sampai sekarang ini karena rokok dia dulu ini. Oh. Tapi terus lu boleh ngerokok depan bokap SMP? Iya, SMP. Udah santai itu? Udah santai. Tapi maksudnya lu boleh, kan ada orang tua kayak gini ya, lu boleh ngerokok tapi di rumah aja. Nggak, di luar jangan gitu. Kalau mau ngerokok Nah di rumah. itu makanya dulu tuh ketahuan gue nggak boleh ngerokok. Pas tiba-tiba gue di rumah, di saat itu memang lagi ada masalah di sekolah di mana pokoknya ada problem di rumah, tapi nilai gue jadi jelek gitu loh. Oh sama bener. Gitulah pokoknya dari situ akhirnya gue lagi ngobrol di balkon gitu dulu di rumah di balkon. Terus dia lagi ngerokok, ngajakin gue ngobrol. Ya udah nak, udah papa tahu kok kamu ngerokok juga. Sekarang kita ngobrol. Bakar rokok apa? Ini berdua nih, lu ngobrol. Berdua. Oh iya asik tuh. Nah dari situ. Jadi untungnya untuk ikut andil. Jadi dulu gue SMA sempet DO. Jadi gue SMA 2 kali. Pertama di Muhammadiyah 3 itu swasta kan. Gue DO dari swasta nih. Karena poin. Terus abis dari situ gue daftar karena dari SD dan SMP gue negeri. Jadi memang gue dari dulu tuh ngincerin negeri. Akhirnya gue lulus di negeri, alhamdulillah. Tapi proses setelah DO itu gue sempat kerja dulu nih 10 bulan. Oh ya? Lu DO-nya di kelas berapa itu? Pas SMA? DO-nya kelas 2 baru masuk sebulan. Baru masuk, oh berarti Masih semester awal. Semester pertama ya? Jangan. 2 bulan, 1 bulan. Ya, Di semester pertama lu DO? DO karena kata gurunya anjing lu nggak usah di sini deh gitu. Nggak bisa. Oh emang Poin aja poin. Gila bangke ini orang. Poin. Tawuran bang dulu. Oh, Bang, wih. bang. Gila tawuran coy. Jalan jongkok gitu kan di polsek. Ketangkap tawuran? Tapi nggak sampai ke ranah polisi kok alhamdulillah. Oh, iya. Tuh, tapi jadiin pelajaran. Itu gue berat banget bang. Karena yang bikin gue ketampar dan malu dan akhirnya bahas ke tadi yang ikut andil dari keputusan. Jadi gue di rumah nih. Pas udah pulang dari sekolah, DO, gue main dulu. Habis gue main dulu, saya kayak dulu kan anjing, ngilangin stres gue gitu sambil nongkrong. Pas pulang, itu depan pintu rumah, nyokap bokap gue udah duduk. Udah nyediain tempat kosong di tengah, buat gue duduk di tengah. Gue kegampar karena gue gak dimarahin sama sekali bang.
Wah, sama sekali. Tapi dia ikut andil dari segi kedewasaan dan sikap gue menerima apa yang udah terjadi selama hidup gue. Oh, iya. Dia ikut andilnya untuk membilangin selama di rumah. Jadi bokap gue tuh dari dulu tuh dia selalu bilang, kan lu laki, ya dunia lu emang di luar. Lu di rumah itu tempat buat lu menjadi tenang. Oh iya. Jadi kalau misalnya mau begajulan di luar ya di rumah buat lu tenang. Gitu. Akhirnya ikut andilnya menurut gue itu termasuk ikut andil dari segi support system. Iya. Karena kalau kita nggak ada support system kan juga termasuk bobrok mampus kan. Iya. Dari situ akhirnya itu gue ketampar banget. Kayak misalnya banyak teman-teman gue yang DO bareng, gue nanya lu gimana di rumah, gue udah kunci ini anjing, gue nggak boleh keluar rumah nih, gue nggak dapat uang jajan. Oh teman-teman rata-rata malah dapet yang kayak gitu ya? Dapetin kayak gitu. Terus kayak, oh gue nggak relate men, gue nggak relate lagi sama lu ternyata. Gue mulai mikir karena bokap gue nggak marahin dan nyokap gue nggak marahin, jadi kayak anjir gue setelah DO nih gini mulu nih. Iya. Di rumah tuh gini, keluar pulang cuma buat tidur, ngobrol cuma bentar. Terus gue keluar rumah mulu, begajulan gitu kan di luar. Oke, gue berarti harus berbalik kayak gini nih ke nyokap bokap dari muda, karena gue tahu bokap gue juga dari muda udah kerja, jadi kayak oke, gue mau coba ikutin nih alur darah daging dari dia nih. Dibandingkan kita minta mulu, mending seenggaknya kita ngasih. Walaupun seadanya gitu kan. Gitu ya. Walaupun kayak cuma masih 50.000 cepet, tapi kayak anjing itu priceless banget men. Iya. Dengan kita cuma bisa ngasih gocap tapi kita nggak minta uang jajan, itu tuh dulu kan bangga banget kan. Jadi kayak oke, gue harus sadar nih pelan-pelan sadar, tapi seenggaknya gue udah nggak mau di ranah yang kayak dulu lagi nih. Kayak anak nggak guna deh kayaknya gue gitu. Akhirnya coba kerja 6 bulan dan itu pelatihan pertama mental dalam hidup gue, karena tokonya itu persis di seberang sekolah yang DO gue. Persis. Berarti secara langsung lu tetap berangkat ke daerah situ ya? Daerah situ, depan sekolah persis. Bedanya lu udah nggak sekolah itu lagi. Bedanya di jam istirahat mereka, di jam istirahat gue sama, gue lagi nyebat di depan, nungguin customer, mereka ngajakin gue tuh dari kantin atas, "Dok, sini lah makan, bla bla." Gue padahal dalam hati, anjing gue juga pengennya di situ bangsat. Tapi gue gak bisa anjing gitu jadinya. Itu pelajaran pertama banget tuh bang. Ya gue penasaran deh sama apa, waktu lo ngobrol sama orang tua lo, yang maksudnya yang bikin lo anjir kena banget sama omongan orang tua lo pas omongan apa sih mereka gitu? Bang, diemong. Nih gue nih. Kenapa sih nak? Bisa ngelakuin apa sih? Kok bisa sih DO? Itu dengan nada kayak gitu aja yang gue expect, oh anjing gue pulang di rumah kayaknya gue bakal dikunciin, gue bakal kayak dimarah-marahin nih, gue DO malu-maluin keluarga. Tapi misalkan nih datang ke kumpul keluarga, mereka yang ngebela gue. Mereka yang bakal nge-cover nge-backup lo ya, maksudnya udah langsung ini. Kayak kok bisa sih nak? Misalkan dengan pertanyaan orang kayak, lu ibaratkan kita udah gede, kita ditanya kumpul keluarga, kapan nikah? Kapan punya rumah gitu. Itu kan pressure banget kan. Apalagi kayak anjing gue masih muda ditanya, kenapa DO? Kok bisa sih? Itu kan kesannya kayak anjing kita kayaknya bikin malu keluarga banget. Tapi untungnya bokap nyokap gue bisa nanggulangin rasa malu itu dengan ya udah gue menerima anak gue kayak gini, ya udah dia anak gue tetap. Gitu. Tapi bokap pernah marah nggak sih? Apa nyokap pernah marah nggak sih? Dari nyokap marah. Kalau nyokap ada marahnya, nada dia tinggi dan dia emang Betawi kan, dan Arab. Jadi nanya, ya lah lo, gue cabai nih mulut lo yang lawan mulu lo. Gitu tuh, mak gue tuh. Sabet ya pakai sambal lidi. Kalau misalnya lagi kondangan kita nggak habisin makanan ya kan, nggak habisin. Ini anak saya nih emang habisin nggak makanannya? Habisin nggak? Es terus gitu ya? Es terus. Kan dibilangin dia main lama-lama jatuh kan lo, nah kayak gitu. Oh tapi nyokap lebih ke nyokap lebih ngomong gitu. Aja gitu, ngomong yang emang banyol aja dia. Emang khasnya, maksudnya emang karakternya begitu ya? Karakternya dia begitu. Tapi nggak pernah yang semarah banget gitu deh. Maksudnya ngomong semarahnya banget itu gue trauma dari SD sampai SMA kelas 3 gue baru dari kecil sampai umur SMA kelas 3 pertama kalinya gue makan sambal. Segala pedes semua. Oh lu nggak doyan pedes ya? Gue dulu sempat gak doyan pedes sama sekali. Saus yang kayak cuman saus doang tuh gue gak bisa bang dulu. Oh ya? Karena trauma. Jadi gue saking bacotnya dulu tuh pas kecil gue ngelawan mulu. Ma gue ngomong apa bla bla. Gue dicabein mulut gue ini pakai cabai rawit. Serius lo? Demi Allah. Ini kayak cita-cita ini ya? Gue lu pernah merasain juga? Enggak sih. Kalau
Nyokap gue cuman kue cabai tapi nggak dilakuin. Gue dilakuin. Lu dilakuin? Gue dilakuin. Gue dikunciin depan rumah 2 jam. Merah-merah coy, ini kayak wow, kayak doer kan sih. Di situ lah gue trauma sama pedes dulunya. Jadi itu dikunciin depan rumah 2 jam. Ya elah 2 jam. Bang, kondisi mulut lu cabai rawit bang 2 jam. Iya. Tuh mulut gue kalau misalnya filler-filler Kylie Jenner juga udah lewat itu. Kayak orang-orang pakai tutup botol aqua tau gak? Begituin tuh sampai jontor. Jontor gue pas kecil gara-gara itu. Bilang anjing kepala gue kagak ada rambutnya gundul. Mulut jontor, gue bilang ya Allah tuyul keliling nih. Jasad tuyul keliling, jasad tuyul keliling. Makanya gue bilang anjing bos. Jalannya bukan sih gini deh. Gue namanya gendong tuyul lah sih. Nah terus kalau bokap ngedidik lo gimana? Dia ngedidik gue dengan cara komunikasi. Tapi pelan. Maksudnya, kok gue jadi ketut pelan. Dengan nada dia yang dengan nada dia yang kayak gitu. Jadi dia waktu itu sempat emang nggak ngebolehin gue kerja 1 tahun tuh. Makanya pas gue sempat kerja yang 10 bulan, selama setahun dia tuh nggak ngasih gue restu. Tapi gue tetap jalanin aja. Karena gue mikirnya dulu kan kita mikirnya lebih baik minta maaf dibandingkan minta izin. Iya. Ya kan? Dari situ akhirnya gue tetap jalanin. Tapi ternyata itu adalah tesnya dia untuk gue bisa membuktikan. Kalau memang lu udah milih ini, ya lu buktiin ke diri lu sendiri, lu bisa menanggulangin apa yang dulu pilih. Oh, berarti sebenarnya ngelarang tapi ada poinnya ada gitu. Poinnya, larang tapi kalau misalnya emang lu bisa achieve dengan cara jalan yang emang tapi masih di jalan yang benar, ya bagus, lanjutin lah. Gitu. Tapi orang tua dulu pernah ini kayaknya kayak lu yang bener dong, lu harus jadi ini gitu kan sih? Atau gimana? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah banget enggak. Berarti emang dari awal udah enggak? Iya. Selalu mau ke jalan. Makanya gue bilang ikut andilnya karena kita komunikasi itu alhamdulillahnya tuh bisa lancar. Walaupun enggak sesering itu sekarang ngobrol. Tapi seenggaknya sekalinya ngobrol tuh memang kita tuker pikiran juga. Pak, aku pengen coba ini nih. Pengen coba jualan dulu lah, pengen coba di dunia acting, dunia host apa bla bla bla. Dia cuma bilang ya udah buktiinnya sama diri lu kalau lu bakal bisa. Doa ini sama jalanin ikhtiar deh. Yang maksudnya pikiran orang tua itu kan kadang-kadang suka nggak masuk sama anak-anak muda ya gitu ya, maksudnya sama kita gitu. Lu tuh cara lo buat biar dia nyampe nih apa biar yang lo dia akhirnya diem dan oke lah gitu. Itu lo buktiin. Tapi tetap lo jalanin terus. Walaupun mau kerja keras banting tulang gimana pun ya yang penting gue buktiin gue jalanin kok. Maksudnya walaupun itu gagal tapi kita tetap jalanin. Oh, lebih baik nyoba dibandingkan lu nggak jalan sama sekali. Gini, lebih baik nyesel karena nyoba daripada lo nyesel karena nggak nyoba gitu. Itu bener tuh Bang Manjoy. Nah, kalau masuk ke dunia per-actingan, aktor gitu, itu dari kapan? Sebenarnya nyoba casting itu dari kecil, dari SD. Karena ini adalah mimpi nyokap yang gak kesampean. Oh, mungkin ya gitu. Dibilang sih gitu. Pengen banget mama dulu nak gini. Oh, nyokap dulu pengen banget ada di situ. Ada di dunia itu gitu. Terus dia nyoba-nyobain gue casting tuh. Nggak dapat belum rezekinya. Dari situ pas gue SMA dapat proyek yang pertama buat iklan di YouTube. Iklan YouTube itu buat salah satu brand supermarket lah. Oke. Dari situ gue belajar yang kayak ternyata dunia acting itu tuh pekerjaan yang bisa mengerjakan semua kerjaan. Oh iya. Iya kan? Bener. Lu jadi tukang sawah, lu jadi tukang AP, lu jadi kayak jadi pedagang. Tapi kalau emang lu bener-bener observasi itu lebih dalam. Jadi kayak wah anjing ini seru sih. Dan ini gila dan kaya akan ilmu sebenarnya dunia ini. Oh iya. Jadi kayak kalau misalnya emang gue jujur bukan anak yang rajin baca. Tapi gue rajin nonton. Nontonin AP aja kayak gitu. Ibaratkan kayak gue nontonin Naruto itu bisa jadi konten. Kalau emang lu mikirnya itu bisa ada pelajaran dan lu bisa jadi itu tuh value. Iya. Nah dari situ akhirnya gue berpikiran karena mungkin gue pas setelah SMA gue kerja lagi. Dulu kan soalnya sempat kerja kan sebelum lulus. Terus gue sempat kerja lagi. Jadi gue mikirnya oke. Gue meninggalkan kuliah karena
ada faktor ekonomi keluarga gue yang tiba-tiba bangkrut dari bokap gue ketipu sama temennya apa bla bla. Yaudah deh, gue kerja. Tapi ini kuliah gue. Oke, iya. Ini gue jadiin ini tuh kuliah karena belajar administrasi, belajar operasional, belajar produksi di dunia baju juga kan. Terus dari situ akhirnya, oh ini yang anak-anak kuliah cari, mereka juga nyari kerjaan ini deh kayaknya. Dan gue pelajarin ini langsung by praktek. Oh iya. Jadi gue mikirnya segala hal itu bisa gue jadiin pelajaran kalau emang lo mau jadiin itu pelajaran. Segala sesuatu bisa jadi pelajaran kalau lo mau jadiin itu pelajaran. Gitu guys, mantap. Gitu guys. Terus lu mulai tertarik, oke lah gue mau ikutan lagi nih setelah ini ya, setelah apa tadi di apa? Di DO. Brand enggak. Brand yang DO. YouTube itu, yang peraktingan itu. Terus lu mulai akhirnya kayak, gue mau nyoba lagi deh gitu. Jujur ya, itu sebelum pandemi, bawa Alpen Label dan Cimoy Mon, itu kan siapa itu Cimoy Mon? Itu ada salah satu TikTokers, dan yang kayak gue lihatnya, oh TikTok ini kalau misalnya emang orang makainya bener, ini masuk ke ranah yang bener nih, maksudnya bukan yang sekedar lo bikin jedak toet gitu kan, lagu-lagu sial remix breakbeat gitu kan biasanya. Nah dari situ gue mikir, oh ada opportunity nih, gue coba fokus, tapi memang maksudnya mencoba untuk di dunia actingnya itu karena nyoba-nyoba casting tadi, tapi dengan kebantunya sosial media kan zaman sekarang ngebantu banget kan. Sosial media, apalagi YouTube lebih dari TV, boom gitu kan. Boom. Gua ngerti. Karena boom. Gua ngerti. Gua takut kayak jadi cringe banget kayak boom gitu anjing. Gini lagi lentik banget tangannya. Siapa sih? Terus pokoknya ada itu TikTokers yang dulu orang menganggap itu remeh. Kayak anjing receh banget nih orang gitu dulu. Dulu ya mungkin beberapa orang, sorry banget nih Bowo dan Cimoy. Tapi gue akhirnya coba terjun dan akhirnya alhamdulillah dapat marketnya sendiri. Alhamdulillah akhirnya itu membuka opportunity lebih lagi, orang jadi nawarin casting, nawarin apa dari situ. Oh berarti lu bergeraknya di TikTok? Berawalnya dari TikTok dan Instagram. Oke. Lu lebih untuk fokus coba di situ TikTok ya? Apa Instagram? Sekarang sih Instagram. Sekarang Instagram. Lu udah berapa sekarang berarti kalau acting? Mungkin music video klip juga nggak bisa dibilang itu acting banget kali ya, karena acting banget sebenarnya. Sebenarnya ya, tapi tanpa dialog juga kan. Iya. Memang tanpa dialog, tapi memang kayak mimik dan ekspresi yang dipakai. Kalau untuk yang sampai ada dialog, alhamdulillah ini udah jalan project 2 kali. Ini apa? Pertama, alhamdulillah film. Yang kedua ini series. Oh, film. Pertama film. Itu udah ada yang tayang? Belum. Rencana film tuh di akhir tahun ini insya Allah. Apa sih? Boleh tahu nggak sih judulnya? Judulnya Outfit of the Designer. Outfit of itu film ya? Itu film Outfit of the Designer. Tahun ini rencana. Tahun ini insya Allah. Itu PH-nya Bang Dimas. Bioskop berarti itu? Insya Allah bioskop. Oke. Makanya bismillah, walaupun cuman beberapa scene banget, tapi gue mikir itu tadi portofolionya ini dan pengalaman gue nggak bisa dibayar pakai apapun. Iya. Itu tuh gue kayak oke, gue harus coba segala hal. Situ gue pernah jadi bencong bang. Di film itu? Di film itu. Bencong yang siapa ya? Kalau bencong ya? Maksudnya di film yang bencong tuh siapa sih? Oke, bencong deh. Bencong yang lu dandanan cewek atau? Enggak banget juga, tapi kayak bencong-bencong repot aja. Bencong yang tetap berdandan cowok tapi tapi aja fashionnya gitu ya? Fashion banget gitu. Pakai rok, pakai kulot. Gitu-gitu. Lucu deh, pokoknya nanti Sun ditonton. Oke. Outfit of the Designer. Outfit of Designer. Hari tunggu insya Allah di akhir tahun ini. Yang kedua tadi series ya? Series judulnya Cinta Pertama. Cinta Pertama. Itu by casting. Jadi sebenarnya kayak ini salah satu faktor luck juga nih dapat si series ini. Jadi pas lagi ada premier salah satu film datang, tapi misalkan sekarang hari Senin nih. Terus ada orang yang dari tim manajemen gue ini bilang, lu hari Jumat ada casting ya di sini gitu. Oke. Udah akhirnya pas hari Kamisnya itu gue datang premier film ini. Ternyata gue ketemu sama si casting director yang hari Jumatnya gue bakal ketemu, tapi gue nggak tahu. Di situ gue belum kenalan nama bang. Kayak jadi lagi di tangga darurat
di Plaza Senayan kan sebelah Exxon itu ada tangga darurat. Itu tempat buat nyebat kan. Tempat buat nyebat, ngerokok gue baru masuk tiba-tiba ada orang. Kabutet namanya, halo Kabutet. Itu Kabutet gue belum sebutan nama. Dia langsung bilang, di tangga ngeliatin gue, lu muka lu bandel lu. Lu muka lu nakal. Besok datang dong ke PH gue, casting. Oh ya? Gue kayak, hah? Kak kenalan dulu Kak, nama saya Aldo. Kenalan dulu deh Kak. Gue gitu dari situ akhirnya gue tanya Kak, PH apa Kak? PH ini. Oh, ya Allah Kak, demi Allah Kak, besok gue mau ke sono. Udah janjian. Oh, lu anaknya siapa gini? Oh, lu dibawa sama dia. Oh iya. Udah akhirnya ketemu, alhamdulillah rezeki dapet. Oh, seru juga ya. Bisa tiba-tiba ketemu ya. Iya, makanya faktor luck banget. Gue bilang, wah ini gila sini. Mau rezeki dong. Rezeki. Apa yang katanya kalau apa ya? Kalau apa? Rezeki nggak Aktor apa? Karakter itu bukan aktor. akan menemukan aktornya gitu. Iya, Bukan yang mungkin ya. Alhamdulillahnya. Dan pokoknya dari segi cerita, alhamdulillahnya pas reading dan ngobrol-ngobrol, akhirnya gue recall memory nih. Wah anjir ternyata kisahnya dan karakternya itu selama pas gue SMA atau SMP, alhamdulillah ada yang relate nih. Oh, iya. Jadi kayak anjing, ini gue pernah kejadian lagi di kehidupan gue gitu loh. Jadi kayak wah anjing ini alhamdulillah banget dapat ini dan anak-anaknya dan orang-orang di produksi itu tuh baik-baik semua. Yang kayak gue tuh pengen banget dulu kayak anjing gue pengen banget deh dapat syuting gitu. Terus kayak ada anak-anak yang seumuran jadi kayaknya bondingnya seru deh gitu. Iya, Akhirnya iya. alhamdulillah dapat. Alhamdulillah dapat. Wah. Nah, gue mau nanya deh. Dari semua Ayo. Lu bunyi jangan ya Pak Kodok apa toke? Tangkap dulu yuk. Tangkap dulu kalau toke lumayan kita bisa jualan lagi. Ya dari semua yang udah lo jalanin, apa yang lo paling ini gue banget nih gitu. Dari semua deh, lo tetap harus ada mainnya kan? Harusnya. Ada sih. Jualan. Wah anjir emang lo sebenarnya ini banget ya. Iya. Kan kita kan kayak gini juga termasuk jual diri kan? Iya dong. Lagi bener ya? Iya dong. Kau pengen dapat callingan kan di booking dulu. Iya dong. Terus apa yang jadi pelajaran buat lo dari semua yang udah lo lakuin? Lo kayak oh ternyata tuh harus gini-gini, oh ternyata tuh gini. Apa yang udah maksudnya yang lo dapat banget deh dari semua yang udah lo lakuin? Yang gue dapat banget dari segala hal yang gue lakuin itu adalah lu yang tadi bener kata lu, salah satunya yang kayak lu, gue merasa gue lebih mending gue nyesel karena udah nyoba tapi gagal, tapi seenggaknya penyesalan itu bisa menjadi suatu hal yang baru lagi dibandingkan gue nggak nyoba. Terus dari situ gue belajar yang tadi gue bilang UPBA, Universitas Pengangguran Berpenghasilan Amin. Karena kalau emang lu mau untuk nyoba segala hal itu bisa jadi pelajaran. Karena gue mikir dulu, oke, gue nggak kuliah karena gue sempat survei kan. Jadi kayak tongkrongan nih dulu SMP kan ada alumninya yang kan datang gitu. Gue nanya, lu kenapa kuliah? Satu, jawabannya kalau misalkan nggak ijazah atau pressure orang tua. Kedua, mau nyari link atau relasi. Ketiga, buat dapetin obrolan atau ilmu yang memang sesuai dengan diri dia. Terus gue pikir oke, kalau pas gue dapet kerja, satu gue bisa mendapatkan relasi itu. Relasi. Tanpa ijazah dan yang kayak alhamdulillahnya banget tuh gue ngerasa anjir gue bisa achieve ini yang dimana kerjaan yang gue sempet dapetin ini itu isinya tuh anak-anak S1, S3, S2 bang. Umur 28 dan gue masih 19 tahun. Jadi kayak oke, kalau emang kita mau nyoba berarti itu bakal ada momentumnya kok kalau emang lu mau. Dan itu bisa jadiin pelajaran. Kayak gue belajar administrasi, belajar operasional, belajar produksi itu kan termasuk dari belajar desain, belajar akuntansi, bla 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 itu kan termasuk. Dan gue langsung di ranah prakteknya. Semua orang pasti punya plus minus dan momentumnya masing-masing, tergantung waktunya kan. Mungkin bisa dibilang dulu sih gue sempat kesel orang bilang kayak ah lu ketuk lu kecil tua. Tapi ada akhirnya yang gue dapetin yang mendingan gue dewasa pas di umur sebelum, kan orang bilang banyak quarter life crisis nih umur 25 gitu kan. Tapi kayaknya gue 21 juga udah stres kayaknya gitu dulu. Tapi oke, gue jadi ini pelajaran.
Dan nggak semua orang bisa merasakan apa yang gue rasain. Jadi gue mikirnya apa yang gue pelajarin dari semuanya adalah life is existence. Life is existence. Jadi apapun yang kejadian dalam hidup lu jalanin aja, go with the flow. Asalkan lu tetap ada support system, tadi satu keluarga atau teman-teman yang bisa lu ajak ngobrol. Tapi nggak semua temen yang enak diajak ngobrol itu enak diajak bisnis. Oh iya betul. Ya kan? Terus dari situ itu pelajaran banget juga. Gak gampang percaya sama orang. Maksudnya percaya tetap percaya, tapi kita nggak terlalu give 100% banget. Kalau memang kita tahu dia nggak juga give 100% ke kita kok. Jadi ya udah, seenggaknya gue tetap mengasih semaksimal mungkin, tapi 100% itu lebih ke keluarga. Jadi kayak sekarang ini gue jujur baru mulai ketampar dan akan mikirin keluarga terus-terusan juga karena bokap gue baru sakit. Tapi kayak yang ada dulu pas bokap ada tuh segala orang bang, segala macem ras, segala genre, orang kaya, orang miskin tuh ada. Tapi di saat bokap gue down, lo kemana anjing? Oh. Itu pelajaran banget dari gue ikut kerja. Apalagi dulu kan kita sering banget dibilang anjing lu minta-minta uang mulu, capek nih keringet. Dan akhirnya gue merasakan walaupun kerja kantoran dalam ruangan AC duduk doang itu keringetan. Dan pas dapetin gajinya selama kita kerja nih di depan laptop sebulan baru dapat uangnya, anjing capek bangsat ternyata. Dan emang ini tuh bener-bener capek, dapetin ini tuh hasil keringet beneran gitu. Itu pelajaran banget tuh dalam hidup gue, makanya seru banget hidup. Seru banget anjing. Proses tuh soalnya yang paling nggak bisa dibayar sama apapun. Iya betul. Itu menurut gue sih bang. Lu ada nggak kira-kira? Coba deh gue tanya balik. Apa momentum yang paling berharga buat hidup lo? Berharga bukan masalah dapat achieve materi and the gang ya bang, tapi yang kayak anjing gue baru sadar. Yang baru gue sadar adalah momentum dimana gue tidak dimarahin waktu gue buang sampah sembarangan. Serius. Itu gue kayak anjir selama ini kok gue baru sadar ya, udah gede gitu baru kok iya gue baru sadar ya kenapa sepenting itu ternyata buang sampah. Asli sih, nggak boleh itu sembarangan gitu. Udah ya itulah pengalaman hidup ya guys. Pengalaman hidup ya. Oke, Aldo terakhir nih. Oke. Apa yang lagi lo kerjain sekarang? Kalian promo. Oke, sekarang itu yang lagi gue fokus jalanin. Alhamdulillah gue mencoba komitmen di dunia acting sebenarnya sekarang. Tapi gue sambil nggak menutup kemungkinan untuk kalau misalkan ada job MC atau misalkan kayak nyanyi juga sosok-sosok juga kayak karena seneng aja kalau nyanyi. Dan kebetulan manajemennya itu di banyaknya orang-orangnya tuh musik. Dari situ ya sekarang sih nyobanya fokusnya di acting karena ya tadi gue bilang acting tuh seru banget ternyata. Acting seru. Kayak gue bisa mempekerjakan segala kerjaan tergantung karakter yang diminta. Dan kalau lu bisa menjadi diri yang lain selain diri lu, wah itu seru banget ternyata. Kayak anjir ini seru banget men. Akhirnya ya sekarang fokusnya itu sambil jualan juga. Sekarang. Lu jualan apa sih? Coba ngomong dong jualan. Sekarang itu gue baru mulai jualan polo shirt. Yang kebetulan lagi gue pakai. Ini? Iya. Wow. Tapi belum produksi sendiri belum. Karena gue lagi nyari modalnya dulu. Itu di mana lo? Kalau orang pengen tahu, gue pengen beli baju di lo. Jadi itu nama Instagramnya gue baru banget kemarin lusa kayaknya. Namanya jemurantetangga.project. Jemurantetangga.project. Tapi menarik lucu-lucu. Gue dapet ide itu gara-gara ya bang lu kalau lagi ada under pressure deh bang ya. Misalkan bokap lu sakit, lu biasa dapat uang dari bokap lu dan bla bla. Walaupun memang lu kerja, tapi itu kan untuk kehidupan lu. Terus akhirnya gue mikir nih anjing, gue dulu sempet jalanin bisnis tapi kok otak gue sempet nggak jalan ya. Iya. Terus karena ada under pressure ini gue jalan sambil nyuciin pampers bapak gue apa semua kan lagi di kamar mandi nih. Oke gue mau jemur spray nih habis kena kencing dia. Tapi apa ya, gue harus ngapain ya dalam hidup gue nih. Gue pengen achieve rumah, amin. Kalau bisa di umur 25 gitu. Sekarang gue udah 3, gue pengen banget achieve rumah di umur 25. Oke, gue apa nih sekarang nih? Sekarang momentum ini yang lagi life is existent, yang gue lagi jalanin apa nih? Oh, gue lagi pengen ngejemur baju gue. Oh iya baju, kalau gue jualan baju. Dan konsepnya kalau kita bertetangga, ya udah orang kan suka ngiri kan biasanya itu kayak anjing
baju-baju tangga kok lebih bagus ya di balkon dibandingkan baju itu gue. dari situ ya. Gue mikir lah dari situ akhirnya gue bikin lah si jemuran tetangga di project ini. Jadi bikinnya senatural mungkin aja. Dengan yang gue pengen bikin brand ini bukan kayak brand tapi kayak orang. Kayak orang. Jadi kayak orang misalkan next ada customer tuh ngobrol bareng gua. Bukan kayak sama, halo kakak mau beli apa? Iya ini formatnya gini-gini. Enggak, udah kayak ngobrol aja. Lo mau beli ini? Ya elah ya udah tetangga gue juga takutnya nyolong nih, mending lo ambil aja lo beli ini baju gua gitu. Iya. Gue bikin tagline-nya gitu, dibandingkan dicolong mending lo beli nih gitu. Jemuran tetangga .project. Jemuran tetangga .project. Oke, guys. Aldo, makasih banget udah main di sini. Nanti kapan-kapan main kesini lagi kalau ada jualan apa. Gua habisin makanan lu ya. Hah? Gua habisin makan lu ya kalau gue main kesini. Ya, Gimana? ya. Gimana? Nggak terima ya. Nggak, kalau gue main kesini gue takutnya ngabisin makanan doang. Oh, nggak apa-apa. Bercanda. Daripada nggak habis ya. Alhamdulillah. Oke Aldo, makasih Thank you so much udah juga. datang guys. Terima kasih. Tadi Aldo kita udah banyak banget pengalaman hidupnya ya. Sungguh menarik. Jangan lupa tonton Ide Garasi. Kenapa? Injek. Sri Mulat banget. Udah tapi tua banget ini lawannya. Oke guys, makasih. Thank you Ide Garasi. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, komen, Aldo. dan like. Makasih Aldo. Terima kasih Bang Manjoy.